kembali lagi dengan Mas Ayu dan Tessa Kaunang. Langsung tanya, nyesal nggak cerai? Kalau buat aku sendiri, sekarang aku much more happier. Lebih bahagia sekarang? Iya. Makanya lebih gendutan, lebih apa ya? Ya lebih kayak ya udah gitu. Kalau Tessa gimana? Oh, saya ditanya juga, kirain nggak mau nanya. Pastinya lebih bahagia. Sandinya? Hah? Kok sandinya? Oh, kamunya Bapak lebih nanya saya apa Sandi sih, Pak? Anda. Ah, Bapak ini Anda jadi lebih bingung bahagia? saya. Sayanya dong, pastinya lebih bahagia. Nah, kalau masalah kemarin memang ada penyesalannya ya pasti karena tidak bisa menjalankan rumah tangga yang seharusnya kalau di agama gue itu sehidup semati sampai maut memisahkan gitu ya. Tapi tetap bagaimanapun juga ada sisi positif dan negatif yang bisa diambil dari semua kejadian yang udah terjadi kemarin gitu. Kan kalian sudah pernah menikah, Iya. terus begitu rumah tangga lalu bercerai. Nah, kasih saran ke teman-teman yang wanita ini, adik-adik ini, kalau mau cari suami itu yang seperti apa? Nah, gitu. Mas Ayu dulu deh. Sebenarnya sih kita harus lebih mengenal sih, kayak pengenalannya lebih dalam. Kayak satu, bukannya masalah materi atau enggak ya gitu, tapi bibit bebet bobot itu sangat penting. Yang pasti namanya laki-laki itu harus lebih bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Kalau misalkan di Islam kan harus menjadi imam yang baik. Jadi imam yang Imam yang baik bertanggung itu jawab? bukan berarti cuma imamnya sholat ya, tapi Bukan imam sholat gimana aja. dia membuat rumah tangga itu menjadi Menaungi rumah tangga. Iya, betul. Oke, bibit bebet bobot ya. Berarti materi pun termasuk ya? Iya dong. Lebih ke background sih, Ya, ya. gitu. Gimana maksudnya kayak dia melihat misalkan ada pernikahan orang yang gagal gitu. Kalau buat aku sendiri gitu kan, kalau buat aku sendiri tuh kayak, oh ini pernikahannya seperti ini. Gimana caranya supaya tidak terjadi seperti itu gitu. Diambil pelajarannya. Hikmahnya sih yang diambil gitu. Oke, Jadi jangan baik. bukan yang jelek yang diikutin gitu, tapi justru yang lebih bagusnya Yang yang lebih diikutin, bagus yang yang positifnya diikutin. diikutin. Oke, baik. Ingat ya, bibit bebet bobot. Pak, tim Intel Bapak sudah hadir di sini, Pak. Mereka membawa hasil investigasi kenapa ada konflik kawin cerai, Pak. Mereka tuh bawa hasil investigasi apa nyindir saya? Nah, Bapak berkonflik nggak? Enggak kan? Berarti Enggak. Bapak tidak termasuk. Oh, iya. Dia hanya menginvestigasi kawin cerai konflik, Yang Pak. berkonflik. Iya. Oh ya, Gitu, oke. Pak. Baik, silakan dipecat. Ini dulu, Pak. Ditanya dulu datanya Tanya dulu. seperti Bentar, apa. maaf ya. Maaf ya. Saya ada tukang pijit di sana. Kijang 1 masuk, Kijang 1. Kijang 2 mau beranak, Kijang 1 masuk. Yang dua mau beranak. Sebentar Pak Didi, Iya, sebentar. Lagunya enak. Ini tuh apa? Ini ada report. Mana hasilnya mana? Oke, ini kita sudah bawa hasil karena kita ini detektif yang handal ini. Ya. Kita udah survei kemana-mana. Kita sudah menyelidiki banyak hal ya. Karena kita punya persatuan ya kita ya. Kita di detektif anomali kasus internasional. Apa? Kenapa Pak Didi? Setahu saya kacamata tuh mereknya Polis. Ini polisi. Ini kan lokal. Oh, lokal. Punya ini. Buatan Cikarang. Oh, Anda punya komunitas? Iya. Apa itu? Jadi kami ini dari detektif anomali kasus internasional. Atau disingkat DAKI. Ini kayaknya dibuka aja Pak, gelap. Iya bener. Saya juga dari tadi mau begitu. Waduh, keterangan Pak. Jangan kurang ajar. Maaf. Iya. Ini kita sudah bawa laporan penyelidikan tentang kasus cerai, terutama di Indonesia. Ya. Kenapa banyak kawin cerai? Gitu dia. Kenapa banyak perceraian itu kita dapat satu faktor penyebab utama. Pak. Oke, apa itu? Karena adanya pernikahan. Itu sudah jelas Bapak, bukan itu. Itu yang utama itu. Bukan itu Bapak, itu mau jelas lah. Masa karena sunatan yang nggak ada Pak. Oke, gitu. Oke, ini ada lagi. Ternyata kita selidiki karena kita urutannya tuh dari bawah. Jadi kita urutin sampai pegel-pegelnya hilang. Jadi kita telusuri Ya, apa telusuri. penyebab utamanya. Jadi ternyata penyebab utamanya ini dimulai dari
pranikah. Iya. Yang pertama itu kita dapat data karena ini faktor tekanan orang tua. Faktor Tekanan orang tua. Iya. tekanan orang tua siapa? Orang tua si Semuanya, Itu semua dia. orang. Karena biasanya orang tua di Indonesia itu Oke, tulis. Siapa? Cari calon, tulis nasi Calon. satu. cari calon Calon yang yatim piatu. yang Oh bener juga ya. ada orang tuanya. agar Solusi itu, tidak dapat agar tidak mendapatkan tekanan orang Siap, tua ya. calon Cari yang calon yatim. yang yatim piatu. Ya lanjut. Iya, benar juga ya. Berarti hilang dong bahan kita ya. Nah ini nih penyebabnya dulu karena tekanan orang tua karena biasanya memang kadang nggak siap nikah, tapi orang tua tuh keluarga besar terutama suka nyuruh-nyuruh nikah. Ya, nggak cuma orang tua Mas Dedi. Jadi keluarga besar juga kadang-kadang tuh kayak saya kan belum nikah ya. Saya belum nikah ini kalau saya pulang saya nanya apa jawabannya pasti ujung-ujungnya kan nikah. Pulang nih nggak masak nih, mah. Makanya nikah. Biar dia masakin. Kadang-kadang nggak nyambung juga itu jawabannya terus gitu. Aduh besok kondangan sama siapa? Makanya nikah. Aduh pengen nyetrika baju, makanya nikah. Ini remote TV mana? Makanya nikah. Cuma aja. Kalau remote TV hilang apa hubungannya sama nikah? Jakarta demo mulu makanya nikah. Ah, iya, iya. Hubungannya nggak ada hubungannya. Itu karena tekanan dari keluarga. Kadang juga udah kita bawa calonnya. Ini kadang orang tua sendiri suka kasih syarat dan prasyarat yang kadang nggak bisa kita penuhi. Iya. Contoh, Contohnya, Minta buru-buru tapi banyak minta syaratnya. buru-buru tapi banyak syaratnya. Udah bawa pasangan satu, waduh, mamanya bilang, aduh, kayaknya mama kurang serg deh. Oh. Yang ini nggak bisa masak. Oh, cari lagi. Oke, cari lagi, ganti yang bisa masak. Iya sih masakannya enak, tapi kok kulitnya agak gelap ya. Mama takut nanti cucu mama gelap gitu. Oh, putus lagi. Ganti lagi, oke. Ganti lagi, bawa yang bisa masak, yang kulitnya putih. Iya sih masakannya enak, kulitnya juga putih. Tapi bisa nggak carinya jangan yang namanya Bambang gitu. Ada cewek namanya Bambang. Itu ya. Jadi Catat, solusinya itu ya. catat. Solusinya apa itu Pak? ya. Catat apa Pak? yang bisa masak, Yang bisa masak, yang kulitnya putih. kulit putih. Ya. Ya. Dua-duanya jangan ketemu ya. Dua-duanya. Ya. Berarti ada dua dong Pak. Oh iya, itu solusinya. Bisa masak satu, kulit putih satu. Wah, Jangan bener ketemu. itu. Jangan ketemu. Oh, dua dia punya. Iya, dinikahin pisah rumah. Oke, lanjut. Yang kedua, yang berikutnya. Yang kedua, ini faktor kenapa jadi penyebab perceraian. Satu karena biaya nikah. Biaya nikah. Biaya nikah yang mahal. Betul sekali. Itu jadi ribet gitu ya. Apalagi buat lelaki itu aduh. Mau nikah tuh kayaknya tekanan buat nyari modalnya tuh luar biasa. Susah pasti. Dan itu juga masalahnya kan kalau misalkan kayak gedung. Itu aja kalau gedung-gedung yang bagus itu kan kita mesti booking dari jauh-jauh hari Pak Didi. Itu dia. Kadang sampai 1 tahun sebelumnya. Minimal setahun udah booking. Coba nanti kalau 6 bulan putus, nah gimana itu udah dibayar? Banyak kejadian. Iya, Nah, ya, udah itu dibayar. Ini ada kasusnya beneran. Mana Kita itu? punya buktinya. Kita punya buktinya. Ini kita sudah cari datanya. Nah, ini dia. Salah Bantu satu. teman batal nikah dijual. Tuh, temannya itu dijual. Bukan. Ini bawahnya nih yang Dijual dijual. Kempinski Bali Room. Oh, berarti itu dibeli tadinya ya. Sabtu 26 2016 untuk 1.000 orang lunas 770 juta. Mau jual di bawah harga lunas. Oh, desperate ditawar, udah desperate dia. Maaf bantu broadcast, siapa tahu yang butuh ballroom untuk acara, thank you so much. Oke. Sebenarnya lebih susah membatalkan gedung dibandingkan mencari calon baru loh. Oh iya sih Pak. Iya, lebih baik Anda cari calon baru, mau nggak nikah sama saya gedung udah siap? Lebih gampang. Maaf, yang tadi dicatat dulu ya. Siapa? Saya butuh nomor telepon kontaknya Raffi Ahmad. Loh, kok Raffi Ahmad? Untuk apa Pak? Dia nikah dulu sponsor semua, kok nggak pakai modal? Benar. Gedung gratis, tayang TV live. Malam pertama doang ini nggak di Iya, live. itu. Iya. Catat. Padahal kalau live lagi itu wah, luar biasa. Wah, saya rasa pada saat itu kalau harganya cocok, live. Mungkin nggak ada sponsornya. Mungkin waktu nggak itu ada ya. sponsornya. Iya. Berikutnya, Dede. Berikutnya ini karena kenapa jadi faktor penyebab perceraian. Yang pertama di awal dari tekanan sosial. Ini tekanan dari mantan. Nah, Yang penyebab percecokan paling tinggi nggak pada saat berkeluarga, tapi di saat nikahnya pun kadang mantan yang belum move on itu suka mengganggu. Ini kita punya bukti-buktinya mantan-mantan yang mengganggu pada saat resepsi. Mana? Ini dia. Mereka mengirimkan karangan bunga dengan, nah itu dia. Mat nikah, Mas Yogi ganteng, akhirnya kamu menyukai wanita juga. Wah, Dari mantanmu James. Ini
Mungkin namanya James Wati ya. Ah, ini James lah. Wati. Akhirnya kamu menyukai wanita juga, benar. Selamat menikah mantanku. Dari aku yang gagal menikahimu. Cie, nikah, cie. Ini kan ganggu gengges banget ini mantan. Ada lagi satu lagi. Ah itu. Nikah mas, semoga bahagia dengan kehidupan barumu. Mas jahat. Oke. Ini komen mungkin di komen. Penelitian. Itu hasil penelitian Jadi kita. bahkan sampai seperti itu ya. Sampai Itu seperti yang itu. menyebabkan pernikahan akhirnya Konflik. susah dan Stresnya konflik. memang dari awal. Stresnya memang dari Pada awal. saat mau nikah udah stres Baik, duluan. baik. Anda berdua sudah nikah? Belum. Ah, belum. Lalu Anda ngomong ini dari? So tahu aja. Ini kita kan memang detektif yang So tahu cari kita. data dan so tahu. Jadi tidak berdasarkan apa-apa? Loh, berdasarkan sok tahuan kita lah. Luar biasa. Oke, saya tutup kalau begitu jangan mana-mana tetap di hitam gitu. Gila nih cewek. Enggak, ntar kalau sama dikira idem, nggak kreatif, padahal sama. Padahal sama.